Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap keamanan di Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo hadir menjamin keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Namun tidak hanya menjamin keamanan daerah, Polda Gorontalo juga mempelopori beberapa kegiatan yang bernilai sosial serta menciptakan harmonisasi dalam bermasyarakat. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan program dari Polda Gorontalo telah dilakukan sepanjang tahun 2023. Di antaranya, sinergitas TNI Polri, penanaman pohon, pembagian air bersih, dan pengobatan gratis. Selain itu, Polda juga mencanangkan polisi RW dan perpustakaan terapung serta kampung bebas minuman keras dan narkoba. Sementara sepanjang tahun 2023, Polda Gorontalo juga telah melaksanakan 5 giat operasi, seperti Operasi Pekat Otaraha 1, Operasi Keselamatan Lalu Lintas, Operasi Zebra Lalu Lintas, Operasi Karten Satgas Papua, dan Operasi Mantap Brata. Sepanjang tahun 2023 di Provinsi Gorontalo, rata-rata setiap 3 jam 14 menit terjadi satu perkara kejahatan. Polda Gorontalo sebagai garda terdepan pengamanan daerah telah menangani setidaknya 5 kasus tertinggi sepanjang tahun 2023. 5 kasus tertinggi tersebut adalah penganiayaan dengan total penyelesaian tindak pidana 612 kasus, pencurian biasa dengan total penyelesaian tindak pidana 196 kasus, perlindungan anak dengan total penyelesaian tindak pidana 113 kasus, penggelapan dengan total penyelesaian tindak pidana 87 kasus, dan kekerasan dalam rumah tangga dengan total penyelesaian tindak pidana berjumlah 116 kasus. Awal tahun 2023 dibuka dengan keberhasilan tim Cyber Ditkrimsus Polda Gorontalo mengamankan pelaku dugaan ujaran kebencian terhadap institusi Polri. Pelaku diamankan pihak kepolisian karena kedapatan dengan sengaja menyebarkan postingan yang berisi ujaran kebencian. Masih di bulan yang sama, Polda Gorontalo tim Resmob Otanaha bersama tim Resmob Polres Gorontalo Kota berhasil lakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam. Tidak berselang lama, tim Resmob Otanaha Polda Gorontalo kembali mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian jenis togel atau kupon putih di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pada bulan Februari, Polda Gorontalo juga berhasil mengamankan seseorang yang terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan perdagangan. Memasuki pertengahan tahun 2023, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr. Andes Angesta Romano Yoyol bersama PJU dan personel Polda Gorontalo melaksanakan patroli malam di Kabupaten Bone Bolango. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda memasangi garis polisi di beberapa tempat penampungan batu hitam yang diketahui ilegal. Dan Polda Gorontalo berhasil mengamankan praktik penambangan ilegal tersebut. 1 bulan kemudian, tepatnya di bulan Juni, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol memimpin operasi penggerebekan gudang minuman keras di Desa Dungalio, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menyita 33.000 botol miras dari segala merek dari gudang milik dari seorang berinisial KP. Di bulan Juni juga, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr. Andes Angesta Romano Yoyol memimpin langsung penyitaan 19 alat berat di Kabupaten Pohuwato. Alat berat tersebut diduga digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Penyitaan ini merupakan pengembangan dari laporan masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan ilegal. Kasus tindak asusila juga menjadi catatan kelam di bulan Juni, di mana kepolisian daerah Gorontalo berhasil mengamankan 7 orang tersangka persetubuhan dan pencabulan dengan korban yang masih berusia belia. Kasus arisan bodong menjadi pembuka di bulan Juli 2023. Polda Gorontalo melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli paket arisan. Pada kasus ini kerugian ditaksir mencapai 190 juta rupiah.
Pada bulan Agustus, tim Resmo Polda Gorontalo bersama penyidik Subdit 3 yang mendapat dukungan dari anggota Polsek Popayato Induk berhasil mengamankan seorang tersangka penipuan di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato. Penipuan tersebut terjadi berawal dari transaksi jual beli mobil tarikan senilai 97,5 juta rupiah. Masih di bulan Agustus, dipimpin langsung Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr. Andes Angesta Romano Yoyol, berhasil menyita ratusan liter BBM jenis solar subsidi yang diduga untuk pasokan tambang emas ilegal. Sementara pada bulan September 2023, membawa perhatian warga di seluruh wilayah Gorontalo menuju ke Kabupaten Pohuwato. Kantor Bupati Pohuwato dibakar oleh massa aksi yang menuntut ganti rugi. Namun aksi anarkis dari massa aksi hingga membakar beberapa gedung di wilayah perkantoran Bupati Pohuwato membuat Polda Gorontalo mengamankan 40 orang yang diduga sebagai provokator dalam aksi tersebut. Masih di bulan September, Polda Gorontalo melalui tim Resmob Otanaha bersama tim Resmob Wata-Watanga, Polres Bonebolango berhasil mengamankan pelaku tindak pidana perjudian berupa togel online di Desa Hulu Duotomo. Memasuki penghujung tahun 2023, Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit 5 Cyber terus menunjukkan eksistensinya dalam memberantas perkara tindak pidana di Provinsi Gorontalo. Hal ini ditunjukkan dengan tim cyber di Treskrimsus Polda Gorontalo yang berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban anak di bawah umur dengan modus menggunakan aplikasi kencan yaitu micet. Pengamanan daerah dengan cara pemberantasan kasus kriminal serta penyakit masyarakat lainnya tidak hanya dilakukan oleh Polda Gorontalo, namun juga pada setiap tingkatan Polres di kabupaten dan kota. Seperti yang dilakukan tim Raja Wali Satreskrim Polresta Gorontalo Kota yang berhasil mengamankan seorang tenaga honorer akibat kasus pencurian handphone. Sementara Polres Gorontalo berhasil mengamankan 2 pengguna narkoba di Kabupaten Gorontalo di 2 lokasi dan waktu yang berbeda. Dari tangan pelaku kita berhasil menyita 2 gram sabu yang sudah dibagi menjadi 2 paket. Di Kabupaten Bonebolango, petugas kepolisian Polres Bonebolango berhasil mengamankan sebanyak 7 orang penambang, di mana 3 diantaranya didapati membawa senjata tajam yang tidak diperuntukkan untuk keperluan pertanian. Kasus penyalahgunaan narkoba juga terjadi di wilayah hukum Polres Bualemo. 3 pelaku narkoba asal Bualemo dan Parigi Motong, Sulawesi Tengah diringkus Satuan Narkoba Polres Bualemo. Penangkapan terjadi di Desa Bongonol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, awal bulan November 2023. Polres Pohuwato melalui Satreskrim Polres Pohuwato menangkap 4 orang komplotan spesialis pencuri sapi di penghujung bulan November. Berdasarkan pemeriksaan awal, komplotan pencuri ini telah beraksi sejak awal 2023. Sementara itu, Kepolisian Resor Polres Gorontalo Utara terus dalami adanya dugaan praktik jual beli pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Beberapa kejadian yang telah disebutkan contoh kecil komitmen Polda Gorontalo dalam menjaga serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Gorontalo. Dalam perjalanan setiap tahunnya memang tidak mudah. Menghadapi berbagai macam tantangan, Polri terus melakukan inovasi sebagai solusi sebagai jalan mewujudkan polisi yang presisi. Selamat menyosong tahun baru 2024, melayani dengan hati.